Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Handayani dengan NIM 2304234 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan pemerintahan di Indonesia, yang mana ini merupakan tugas dari ilmu pemerintahan tentang media berita elektronik dan analisis pemberitaan tersebut dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI. Baiklah, saya akan mengambil judul dari media berita elektronik tersebut yaitu Wapres dukung perluasan bidang kerjasama Indonesia dan Tiongkok. Jakarta Pusat, Kominfo. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan hubungan bilateral dengan berbagai negara sahabat, baik dalam kerjasama pendidikan maupun juga ekonomi dan investasi. Salah satunya adalah dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Upaya peningkatan kerjasama ini tercermin salah satunya dari investasi saling kunjung antara pemerintah dan pejabat tinggi kedua negara yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa diantaranya yaitu lawatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berkenaan dengan hal tersebut, Wapres pun mengajak pemerintah RRT untuk dapat meningkatkan mempererat hubungan kedua negara melalui peningkatan kolaborasi kerjasama di berbagai bidang. Ada 3 yang ingin saya angkat untuk penguatan kolaborasi Indonesia dan Tiongkok. Yang pertama adalah penguatan kerjasama investasi. Saya apresiasi besarnya minat investasi dari Zhejiang sebagai salah satu sumber utama investor dari Tiongkok ke Indonesia. Ungkap dari Wapres saat menerima kunjungan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Provinsi Zhejiang, Tiongkok, dan Sekretaris Partai Komunis Tiongkok Komite Provinsi Zhejiang, Yi Lenhong, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 6, Jakarta Pusat, Senin siang tanggal 13 November 2023. Lebih jauh, Wapres memaparkan dari total investasi Tiongkok sebesar 8,2 miliar US dollar tahun 2022 di Indonesia, 21,9% diantaranya merupakan investasi perusahaan dari Provinsi Zhejiang pada saat sektor produksi logam nikel di Indonesia dengan nilai sebesar 1,81 miliar US dollar. Maka melalui program investasi yang telah berjalan tersebut, Wapres juga mengharapkan adanya perluasan bidang kerjasama dari Tiongkok ke Indonesia. Selain investasi bidang pertambangan dan hilirisasi mineral, saya berharap akan terus adanya perluasan ke sektor penting Indonesia seperti infrastruktur, konektivitas, transisi energi, dan ekonomi hijau. Selain itu, Wapres juga menekankan peningkatan kerjasama di sektor perdagangan dan industri halal seperti konsumsi produksi makanan dan kosmetik halal. Kedua, kerjasama perdagangan dan sektor industri halal. Saya ingin mengajak pelaku usaha di Zhejiang memanfaatkan potensi pasar yang besar ini, khususnya makanan dan minuman halal, farmasi halal, dan kosmetik halal, serta sertifikasi produk halal, tutur Wapres. Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menyebutkan diperlukannya penguatan hubungan masyarakat yang lebih erat untuk menopang kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dan Tiongkok selama ini. Ketiga, penguatan people-to-people contact. Kerjasama ekonomi yang kuat perlu digotong dengan hubungan antara masyarakat yang erat. Di akhir pertemuannya, Wapres secara langsung menyampaikan harapan agar kerjasama pendidikan, baik melalui beasiswa ataupun pendidikan vokasi, dapat terus didorong dalam rangka penguatan investasi RRT dan Indonesia. Saya berharap pemerintah Provinsi Zhejiang dapat terus mendorong kerjasama pendidikan dengan lebih banyak beasiswa bagi pelajar Indonesia ke Zhejiang dan kerjasama pendidikan vokasi sebagai pendukung investasi Tiongkok di Indonesia, terang Wapres. Saya juga mengajak kerjasama banyak wisatawan asal Zhejiang untuk berkunjung ke Indonesia, pungkasnya. Sejalan dengan Wapres, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Provinsi Zhejiang, Tiongkok sekaligus Sekretaris Partai Komunis Tiongkok, Komite Provinsi Zhejiang, Yi Lenhong, menyatakan komitmen penuh pemerintah Zhejiang dalam memperluas bidang kerjasama dengan pemerintah Indonesia sebagai suatu upaya meningkatkan hasil kerjasama antara kedua negara. Kami bersedia untuk meningkatkan dan memperkuat kerjasama antara negara Indonesia dan Zhejiang, terutama dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, dan kebudayaan, ilmu teknologi, pendidikan, kesehatan, dan pertukaran pemuda dengan tujuan untuk memperluas bidang kerjasama dan meningkatkan hasil kerjasama, urai dari Yi Lenhong. Hadir pada kesempatan tersebut, Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Lu Kang, Direktur Jenderal Komisi Pengembangan dan Reformasi Provinsi Zhejiang, Du Juliang, Konstruksi Jenderal Departemen Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Zhejiang, Han Ji, Direktur Jenderal Departemen Budaya dan Pariwisata Pemerintah Daerah Provinsi Zhejiang, Che Gongsheng, Direktur Jenderal Departemen Luar Negeri Pemerintah Daerah Provinsi Zhejiang, Gu Sheishen, serta Direktur Kantor Umum Partai Komunis Tiongkok Komite Provinsi Zhejiang, Wan Bin.
Sementara Wapres didampingi oleh Deputi Bidang Dukungan Kerjasama Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Ilham Nafianto, Deputi Bidang Administrasi Sabto Hardono Wahjo Sejati, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah M. Imam Aziz, dan Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri Lukman Hakim Siregar, PLH, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Adi Zulfuad, dan Akting Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Shanghai yaitu Faramila Azania. Untuk analisis pemberitaan dalam teori ilmu pemerintahan dari materi yang saya angkat tadi, yaitu pemerintahan Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kerjasama bilateral dengan berbagai negara seperti negara Tiongkok. Salah satu wujud dari kerjasama negara ini adalah dengan adanya investasi saling kunjung pemerintah antara kedua negara tersebut. Dari berita di atas dapat kita ketahui ada 3 hal yang akan dikolaborasikan antara negara Indonesia dengan negara Tiongkok, yaitu yang pertama adalah penguatan kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Tiongkok, yaitu Zhejiang, merupakan investor Tiongkok ke Indonesia. Mereka menginvestasikan sebesar 8,2 miliar US dollar tahun 2022 di Indonesia. 21,9% merupakan investasi perusahaan di Provinsi Zhejiang dalam sektor logam nikel, yaitu sebesar 1,81 miliar US dollar. Wapres Indonesia juga berharap bisa melakukan kerjasama yang lebih luas dengan Tiongkok. Kerjasama di bidang perdagangan dan industri halal, seperti makanan halal, obat-obatan halal, dan juga kosmetik halal. Yang ketiga adalah Wapres juga mengharapkan agar eratnya hubungan masyarakat dalam melaksanakan kerjasama dalam bidang ekonomi. Banyak sekali harapan Wapres Indonesia dalam bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok. Misalnya dalam dunia pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada pelajar Indonesia supaya bisa belajar di Zhejiang. Dan Indonesia juga mengajak bangsa Tiongkok untuk datang mengunjungi Indonesia. Negara Tiongkok menyetujui kerjasama dengan negara Indonesia tidak hanya dalam sektor ekonomi, tetapi juga dalam kebudayaan, teknologi, pendidikan, kesehatan, serta pertukaran pelajar. Pada dasarnya, dukungan Wakil Presiden terhadap kerjasama Tiongkok tentu memiliki berbagai dampak. Perluasan kerjasama dengan Tiongkok bisa membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi seperti investasi, perdagangan, dan kerjasama di antara teknologi. Itu merupakan bagian dari dampak positifnya, tetapi kita juga harus memperhatikan kepentingan nasional, kedaulatan, serta keberlanjutan lingkungan dalam kesepakatan kerjasama. Keputusan seperti ini harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi negara Indonesia, serta juga harus dipastikan supaya tidak terjadinya ketergantungan yang bisa menyebabkan kerugian dalam kerjasama bilateral. Sekian yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pembacaan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.